Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ustadz Abdus di pembelajaran Pendidikan Agama Islam PAI kelas 6. Melanjutkan pembahasan kemarin, pelajaran ketiga. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bersikap toleran, dan hari ini kita akan belajar tentang simpatik. Oke, langsung saja mari kita buka pembelajaran hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz harapkan sebelum belajar kalian sudah sarapan, sudah sholat duha, murojaah. Ya, langsung saja. Menumbuhkan sikap simpatik. Simpati adalah suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya nih, ungkapkan perasaanmu ketika menemukan hal-hal berikut ini. Coba nih ungkapkan. Apabila kamu sedang di kelasmu akan diadakan ulangan harian, tiba-tiba Andi lupa membawa pensil 2B dan penghapus. Setelah itu Andi ini memaksa di teman sebelahnya yaitu Ani untuk memberikan pensil dan penghapusnya. Ani tidak berani melawan karena badan Andi besar. Ani hanya menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu teman-teman Ani yang lainnya juga tidak berani kepada Andi. Nah, sikap kalian, perasaan kalian terhadap Andi ini apa? Sombong bukan? Angkuh bukan? Ya, betul sekali. Andi ini angkuh, sok jago, melawan meminta-minta tanpa izin dengan paksaan kepada Ani. Nah, ini bukan rasa meminta yang tidak baik. Contoh yang kedua, misalkan di sini kamu sedang berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan bertemu dengan temanmu yang menuntun sepeda karena ban sepedanya bocor. Padahal jarak sekolah masih jauh, keringatnya bercucuran, tetapi ia terus berjalan menuntun sepedanya. Nah, bagaimana perasaan kamu terhadap temanmu ini? Apakah kamu akan menolongnya? Ataupun kamu hanya menghiraukannya? Bagi kamu yang merasa mempunyai perasaan ingin menolong, nah disitulah rasa simpati kamu berada terhadap temanmu itu. Seperti itu. Sebelumnya dibuka buku paket kalian halaman 33. Dan juga Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk saling bekerja sama dan saling menolong. Semua itu dilakukan dengan wujud rasa simpati. Ingat surat Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu terhadap kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong terhadap keburukan. Contoh kecilnya seperti itu. Selanjutnya ya, yang tadi Ustaz jelaskan, yaitu simpati adalah suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh simpati yang baik yaitu ketika teman memenangkan kejuaraan dalam suatu perlombaan yang dapat mengangkat nama sekolah, kita dapat merasakan kebahagiaannya pula dengan memberikan dukungannya agar ia menjadi lebih bahagia dan lebih bersemangat lagi sehingga mampu menjadi inspirasi bagi teman lainnya. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Ketika ada teman kamu yang mendapatkan juara, kamu memberikan apresiasi. Jangan kamu mengejek atau mencemooh temanmu itu. Kamu menang, kok aku enggak? Iri, itu tidak boleh. Harus memberikan apresiasi supaya temanmu itu
menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Nah, contoh seperti ini betul. Selanjutnya contoh yang lain nih, contoh sikap simpatik yang benar. Ketika saudara kita sakit misalkan, kita dapat merasakan penderitaannya sehingga kita berusaha menjenguk dan membantu dan menyembuhkannya. Nah, seperti itu. Ini yang baik. Ketika saudara kamu sakit, kamu harus menolongnya. Dengan apa menolongnya? Menjenguknya, supaya menjenguknya dan memberikan doa lewat doa supaya saudaramu itu cepat sembuh. Dengan itu alasannya yaitu agar cepat sembuh. Seperti itu. Selanjutnya, contoh perilaku simpatik yang tidak benar. Nah, simpati itu melakukan sesuatu untuk orang lain dengan menggunakan cara yang baik dan benar. Nah, ini cara yang tidak baik. Contoh perilaku simpatik yang tidak benar. Misalkan nih contohnya, saudaramu ingin sekali makan mangga. Kamu mengambilkan mangga itu di tempat tetangga tanpa izin. Perbuatan yang kamu lakukan tersebut adalah perbuatan tidak benar karena sama dengan pencuri. Nah, seperti itu. Berarti perbuatan yang tidak benar ini tidak boleh dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ingat. Contoh lain. Temanmu kesulitan di dalam ulangan misalkan. Kemudian kamu membantunya dengan memberitahu jawabannya. Ini adalah perbuatan simpati yang tidak benar. Karena otomatis kamu melanggar tata tertib ujian. Karena tata tertib ujian tidak boleh memberikan jawaban terhadap teman-temanmu. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa simpati? Ada beberapa hal yang Ustadz akan berikan, yaitu yang bisa kamu lakukan agar rasa simpatimu tumbuh, yaitu yang pertama, memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Nah, kalian punya sahabat kan? Nah, ketika kalian mempunyai seorang sahabat, akan selalu kalian ingat apabila mengetahui keadaan sahabatnya itu, ia akan selalu ada di saat senang dan susah. Nah, itu sahabat. Rasa ingin tahu merupakan bagian dari persahabatan dan menjalin silaturahmi. Jika temanmu kesusahan atau sahabatmu kesusahan, kamu harus menjadi orang yang pertama yang tahu dan membantunya. Setelah itu, beritahulah ke teman-temanmu dan ajaklah temanmu itu untuk membantu sahabatmu ini. Seperti itu. Yang kedua, cara menumbuhkan rasa simpati. Yang tadi memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Yang kedua, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain atau suuzon. Nah, Allah melarang kita berburuk sangka atau suuzon kepada orang lain. Kita tidak boleh menganggap remeh atau rendah orang lain. Itu perbuatan dosa. Sebaliknya, apa sebaliknya dari berburuk sangka atau suuzon? Yaitu berprasangka baik atau husnuzon. Nah, ini yang Allah anjurkan, yaitu husnuzon atau berprasangka baik kepada orang lain. Dengan begitu, kita akan mudah mengenalnya dan menumbuhkan simpati terhadapnya. Selanjutnya, yang ketiga, mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Terkadang teman sebangku kita suka menceritakan masalahnya kepada kita. Dengarkan saja cerita temanmu itu. Bersikaplah seakan-akan kamu adalah kamu adalah temanmu itu. Dengan kamu mendengarkan temanmu bercerita itu, kamu akan menjadi dekat. Jika kamu dekat, maka akan mudah menumbuhkan rasa simpati dari kamu terhadap temanmu maupun dari temanmu terhadap kamu. Seperti itu.
Selanjutnya di sini ada sedikit latihan ya. Ustadz ingin mengevaluasi kalian di halaman 35 di aktivitas Islami. Silahkan kalian kerjakan latihan halaman 35 tentang